Shalom, selamat hari Rabu, ibu-ibu wanita Deborah yang diberkati Tuhan. Selamat kembali kita beribadah secara online di hari ini. Mari kita terlebih dulu akan berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk semua kebaikan-kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Juga kami bersyukur untuk kesempatan pada hari ini kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, supaya kami boleh mengerti kehendak dan rencana-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu-ibu, sharing firman Tuhan pada hari ini saya beri tema menanti-nantikan Tuhan. Pekerjaan menunggu atau menanti adalah satu hal yang sangat tidak enak. Apalagi kalau menunggu terlalu lama, tentu akan membosankan, menjengkelkan, membuat kita menjadi tidak nyaman. Bahkan seringkali juga ada yang sampai terjadi pertengkaran karena sudah lama ditunggu, sudah lama dinanti, yang ditunggu tidak datang. Ternyata ada berbagai alasan, mungkin lupa, mungkin ada keperluan yang lain dan lain-lain sebagainya. Ibu-ibu mungkin ada yang punya pengalaman pahit mengenai soal menunggu ini ya, atau mungkin juga sering ibu-ibu mengalami hal-hal yang tidak enak dalam hal menunggu ini. Sebenarnya kita mau menanti atau menunggu itu karena adanya sebuah janji dari seseorang. Misalnya, tunggu ya, nanti ku jemput sejam lagi, jangan kemana-mana. Atau mungkin pinjam duitnya dulu ya, nanti ku kembalikan seminggu lagi. Atau hari Senin jam 7 aku ke rumah ya, kamu jangan kemana-mana. Dari janji-janji tersebut kita menunggu atau menanti karena adanya janji dari seseorang, sehingga kita menunggu atau menanti. Mari kita akan membaca satu ayat di dalam Mazmur 40 ayatnya yang kedua. Berkata demikian, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Daud adalah seorang raja yang punya segala-galanya. Dia punya kekayaan yang sangat besar, punya kedudukan yang sangat tinggi, ditakuti oleh semua orang, dihormati oleh semua orang, tapi dia sangat menanti-nantikan atau merindukan akan Allahnya, sangat-sangat rindu akan Allahnya. Seperti tadi dikatakan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Ibu-ibu, biarlah setiap kita juga punya kerinduan yang besar, kebesaran, kesabaran hati seperti halnya Raja Daud untuk menanti-nantikan Tuhan. Kita akan belajar 3 hal tentang menanti-nantikan Tuhan. Yang pertama, orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang percaya penuh kepada janji-janjinya. Mazmur 33 ayatnya yang ke-20 dan 21. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab pada namanya yang kudus kita percaya. Kita rela menanti, kita rela menunggu, karena kita percaya kepada janji seseorang tersebut. Karena kita berharap yang kita tunggu itu akan memenuhi janjinya. Itu sebabnya kita menanti, kita menjadi percaya karena adanya sebuah janji. Dan yang kita nanti-nantikan di sini adalah Allah yang kalau Dia berjanji itu akan selalu ditepati. Allah yang kalau berjanji itu Dia tidak akan mengingkari. Banyak orang yang berjanji, banyak orang yang menjanjikan sesuatu, tetapi untuk menepatinya dia banyak alasan, dia berdalih-dalih untuk tidak memenuhi janjinya atau menepati akan janjinya.
Di dalam Bilangan 23 ayat yang ke-19 dari firman Allah yang hidup, Allah bukan seorang manusia yang suka berdusta. Ia tidak akan berganti pikiran seperti kebiasaan manusia. Pernahkah ia berjanji tanpa menepatinya? Ibu-ibu boleh merasa kecewa karena seseorang tidak menepati janji-janjinya, tidak menepati akan apa yang sudah dia janjikan. Tapi jangan pernah merasa kecewa kepada Allah kita, sebab Dia Allah yang punya waktu yang terbaik untuk menjawab setiap doa-doa kita. Janji-janjinya pasti akan digenapi dalam hidup kita yang selalu setia dan menanti-nantikan akan Tuhan. Kita belajar yang kedua dari menanti-nantikan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Yesaya 40 ayat yang ke-31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Menunggu atau menanti itu bisa membuat kita lemah, bisa membuat kita lelah, bisa membuat kita capek, bahkan kita menjadi bosan. Tetapi janji Tuhan tadi berkata, kita akan mendapat kekuatan yang baru. Mendapat kekuatan baru berarti saat kita lemah, saat kita benar-benar tidak berdaya, maka Allah sendirilah yang akan menggantikannya, memberi kekuatan yang baru kepada kita. Bahkan dikatakan seumpama Raja Wali yang naik terbang, kekuatannya sangat luar biasa. Kekuatan kemampuan kita sebagai manusia itu sangat terbatas, menghadapi banyak persoalan, banyak tantangan, dan menanti-nantikan pertolongannya dinyatakan itu bisa membuat kita kehilangan kekuatan. Itu sebabnya kita sangat memerlukan kekuatan baru yang dari Tuhan. Saya melihat beberapa ibu-ibu wanita Deborah yang kehilangan ada anak satu-satunya, dipanggil Tuhan secara mendadak. Ada yang anak laki satu-satunya dipanggil Tuhan secara mendadak. Ada yang suaminya tiba-tiba dipanggil Tuhan juga secara mendadak. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau bukan karena kekuatan baru yang dari Tuhan, saya tidak akan pernah melihat ibu-ibu ini ada di dalam rumah Tuhan dengan setia sampai saat ini. Saya percaya kalau secara manusia dia tidak kuat, dia lemah, dia merasa tidak berdaya. Tetapi saat ada kekuatan yang dari Tuhan, ibu-ibu ini diberi kemampuan untuk tetap setia sampai saat ini di dalam rumah Tuhan. Ibu-ibu, biar kita selalu berharap hanya kepada Tuhan, sebab pertolongannya akan dinyatakan secara ajaib di dalam hidup kita. Yang ketiga, menantikan Tuhan adalah sebuah waktu dan kesempatan dari Tuhan. Jadi kalau kita menunggu atau kita menanti seseorang, itu saya berpikir Tuhan sedang memberikan waktu dan kesempatan kepada kita. Kesempatan untuk apa? Kita belajar satu saja. Yang kesempatan untuk berubah. Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita masih bisa berubah kalau kita masih ada kesempatan, masih diberi kesempatan, merubah diri untuk menjadi lebih baik lagi, merubah diri untuk menjadi serupa dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Karena kesempatan itu bisa sebentar, bisa lama, bisa tiba-tiba tidak ada lagi saat kita dipanggil pulang oleh Tuhan.
Menanti bukan berarti menanti itu secara pasif, kita tidak melakukan apa-apa, kita hanya diam, tetapi kita harus menanti secara aktif. Tetap melakukan bagian kita. Ada contoh di dalam Alkitab, 5 dara yang bodoh selama menunggu, karena dia tidak aktif, dia diam saja, tidak melakukan apa-apa, tidak bersiap, tidak waspada, sehingga dia menjadi mengantuk, tertidur, terlena, dan akhirnya tertinggal. Tetapi 5 dara yang bijak, mereka tetap melakukan bagian mereka, membawa lentera, membawa minyak, mereka tetap bersiap, mereka tetap berjaga dan waspada, dan menanti atau menunggu yang benar, sikap yang benar adalah tetap aktif melakukan bagian kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari yang akan kita lalui bukan akan semakin mudah, bukan akan semakin gampang, tetapi akan semakin sulit dan banyak tantangan, banyak rintangan. Tetapi orang-orang yang tetap setia menanti-nantikan Tuhan akan mendapat pertolongan-pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Biarlah kita tetap melekat, tetap nempel, tetap gandol Gusti, tetap percaya dan selalu berharap hanya kepada Tuhan. Maka janjinya pasti akan digenapi di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa, menyerahkan firman Tuhan ini dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, sungguh benar bahwa orang-orang yang menanti-nantikan-Mu akan selalu mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Ajar kami semua Tuhan untuk semakin hari semakin setia kepada Tuhan, semakin mencari Tuhan lebih lagi, lebih sungguh-sungguh lagi, dan lebih mencintai Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.